Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat ya, adik-adik semuanya. Tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, untuk kuliah audit TI pada siang ini, kita akan melanjutkan mengenai kerangka kerja COVID-5. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep framework COVID-5 sebagai kerangka kerja dari tata kelola teknologi informasi ataupun IT governance. Kita mulai dari 5 prinsip yang ada di dalam COVID-5. Dalam COVID-5 ada 5 prinsip ya, yaitu meeting stakeholder needs, covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan separating governance from management. Jadi di sini akan kita bahas satu persatu 5 prinsip dari COVID-5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Ini sudah kita bahas, kita diskusikan di pertemuan sebelum UTS. Jadi kita akan mereview kembali mengenai meeting stakeholder needs. Nah, jadi di COVID-5 menyediakan metodologi yang terbuka yang dapat mengcover ataupun memenuhi alasan dan kebutuhan dari perusahaan yang berbeda-beda dalam menerapkan tata kelola IT. Jadi setiap perusahaan ataupun enterprise pastinya mereka mempunyai motivasi ataupun alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk menerapkan IT governance di enterprise yang mereka kelola. Nah, contohnya misalnya ada perusahaan yang menerapkan IT governance karena mereka baru membeli software yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Misalnya yang menggunakan Enterprise Resource Planning ataupun SCM ataupun CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Nah, jadi sehingga mereka menerapkan tata kelola IT di dalam proses bisnis mereka. Ataupun alasan yang lainnya misalnya ingin meningkatkan transparansi dalam perusahaan. Jadi ada perusahaan yang memilih untuk menerapkan IT governance itu disebabkan mereka ingin meningkatkan transparansi di dalam perusahaannya. Ataupun misalnya ada perusahaan yang baru merger ataupun mengakuisisi perusahaan lain yang misalnya perusahaan tersebut sebelumnya sudah menggunakan ataupun sudah mengimplementasikan IT governance. Sehingga perusahaan yang mengakuisisi juga harus menyesuaikan dengan perusahaan yang telah diakuisisi sehingga mereka menerapkan tata kelola IT di perusahaan mereka. Kemudian alasan selanjutnya misalnya ingin meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menerapkan tata kelola IT yang baik. Atau misalnya agar pengendalian perusahaan menjadi lebih baik. Ini adalah beberapa contoh alasan ataupun kebutuhan dari enterprise yang menggunakan tata kelola IT. Nah, di dalam COVID-5, COVID ini menyediakan sebuah metodologi one fit for all. Itu ya, istilahnya one fit for all, menggunakan pendekatan goal cascading. Nah, untuk penjelasan goal cascading akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa tujuan penerapan dari IT governance pada setiap perusahaan akan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dari setiap enterprise itu sendiri. Karena kebutuhannya pun karena kebutuhan dan alasan dari perusahaan yang berbeda-beda, maka tindakan dan proses yang dipilih juga akan berbeda-beda juga.
Setiap perusahaan dapat menggunakan good practices ya yang sudah disediakan oleh COVID 5 secara custom. Jadi walaupun dia one fit for all, tetapi dia juga custom. Setiap perusahaan pasti memiliki good practices yang berbeda-beda dengan perusahaan yang lain. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua. Di dalam COVID, prinsip kedua adalah covering the enterprise end-to-end. Artinya, IT governance tidak dapat dipenuhi jika tidak ada perhatian dari seluruh entitas perusahaan. Nah, jadi maksudnya adalah untuk penerapan dari IT governance ini harus melibatkan seluruh komponen dalam perusahaan. Mulai dari pemilik saham, ya, kemudian wakil dari pemilik saham, yaitu komisaris, kemudian pimpinan direksi, senior manager, manager, supervisor, dan seterusnya, sampai dengan staf pelaksana. Semua komponen yang ada di dalam perusahaan harus terlibat dalam mengimplementasikan IT governance. Masing-masing memiliki peran agar IT governance dapat dijalankan dengan baik. Ini adalah maksud dari covering the enterprise end-to-end. Jadi mulai dari top manajemen dari atas hingga sampai staf pelaksana semuanya harus terlibat dan berperan dalam IT governance. Kemudian prinsip yang ketiga adalah applying a single integrated framework. Nah, jadi sebelum COVID itu ada banyak sekali standar-standar yang berkaitan dengan IT governance. Misalnya seperti ISO 27001 itu mengenai information security. Kemudian ada lagi ISO 20000 itu mengenai IT services. Kemudian ada lagi yang framework lainnya yaitu TOGAF, di Open Group Architecture Framework untuk merancang arsitektur dari perusahaan. Kemudian setiap framework ataupun setiap standar-standar yang terkait dengan IT governance tersebut memiliki fokus masing-masing. Nah, pada COVID setidaknya ada 9 framework yang dilebur menjadi satu. Sehingga cukup menggunakan COVID, satu buah framework COVID, tapi sudah mencakup ada 9 framework yang dilebur menjadi satu. Kemudian prinsip yang keempat adalah enabling a holistic approach. Maksudnya adalah IT governance berada dalam teritori dari sebuah organisasi. IT governance dijalankan dalam satu organisasi. Nah, organisasi itu sendiri memiliki banyak sekali komponen. Misalnya ada sumber daya manusia, peraturan, proses, struktur organisasi, dan berbagai kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan, baik di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, setiap komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian IT governance tidak dapat berjalan dengan baik jika kita tidak melihat semuanya secara komprehensif atau secara holistik, secara utuh. Jadi semua komponen harus saling berinteraksi untuk dapat menjalankan IT governance. Nah, COVID menyelaraskan bisnis dengan IT menggunakan metodologi yang utuh dan sistematis. Kemudian yang kelima, separating governance from management. Artinya memisahkan governance dari manajemen. Di sini COVID merasa perlu memisahkan antara governance dan manajemen. Jadi sekilas biasanya ini sering terlihat sama ya sepertinya governance dan manajemen. Jadi governance itu adalah tata kelola, sedangkan manajemen adalah proses pengaturan seperti itu. Nah, jadi di sini governance dan manajemen itu sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeda. Jika kita lihat governance di sini fungsinya adalah memastikan bahwa manfaat IT yang diterapkan lebih besar dari biaya ataupun cost yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa IT benar-benar memberi value bagi organisasi yang menerapkan. Jika tidak memberi manfaat, maka
pastinya itu dengan menggunakan IT itu tidak efisien ataupun tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu selanjutnya adalah menggunakan instrumen. Ya, jadi untuk governance ini dia untuk memastikan bahwa manfaat IT yang diterapkan lebih besar dari biaya dan memastikan bahwa IT dapat memberi value itu menggunakan instrumen yaitu evaluasi, direct, dan monitoring. Sedangkan untuk manajemen ini adalah proses untuk melakukan hal secara nyata, mulai dari perencanaan, penerapan, pengawasan, penilaian, dan sebagainya. Jadi governance dan manajemen saling melengkapi tapi terpisah. Jadi contohnya seperti di dalam kepanitiaan, kita biasanya ada steering committee dan organizing committee. Nah, untuk governance itu adalah steering committee. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal teknis, tetapi mereka cukup memantau apakah kegiatan yang direncanakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Mereka tugasnya adalah memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Itu adalah fungsi dari steering committee. Sedangkan organizing committee biasanya mereka adalah panitiaan yang melaksanakan hal-hal teknis. Jadi seperti itu analoginya, jadi governance itu adalah steering committee, sedangkan manajemen itu adalah organizing committee. Jadi dalam COVID 5, governance dan manajemen dipisahkan. Kemudian kita akan membahas mengenai meeting stakeholder needs menggunakan goals cascade, ya. Oke. Nah, untuk goals cascading. Jadi di COVID-5 ini adalah sebuah istilah yang sering digunakan, yaitu goals cascading. Nah, jadi goals cascading adalah pendekatan dalam COVID-5 agar COVID dapat diterapkan pada berbagai konteks enterprise yang berbeda. Jadi setiap enterprise tentunya memiliki tujuan dan konteks yang berbeda-beda. Cascading adalah melakukan urutan ataupun rangkaian yang terstruktur. Sehingga apapun konteks perusahaannya pasti memiliki driver ataupun pemicu yang menyebabkan perusahaan tersebut ingin menerapkan IT governance. Ya, jadi setiap perusahaan pastinya memiliki kebutuhan ataupun pemicu yang menyebabkan perusahaan tersebut memutuskan untuk menerapkan IT governance di lingkungan mereka. Sehingga komponen pertama yang harus ditentukan dalam cascading adalah stakeholder needs. Jadi langkah awal dalam menentukan tujuan dari perusahaan adalah menentukan stakeholder drivers, ya, stakeholder drivers atau pemicu dari stakeholder. Nah, stakeholder drivers merupakan pemicu yang mendorong pemangku kepentingan ingin menerapkan tata kelola IT. Jadi misalnya adanya perkembangan teknologi yang terbaru. Jadi seperti yang kita rasakan pada saat ini, sebelumnya mungkin teknologi yang tidak seperti sekarang ya, tapi kita rasakan manfaatnya setelah revolusi 4.0 sekarang banyak sekali perusahaan yang beralih menggunakan misalnya enterprise resource planning, kemudian dari yang manual semuanya sekarang serba digital, pencatatan, transaksi, dan seterusnya. Begitu juga dengan misalnya di perbankan, sekarang serba digital ya. Kita kenal sekarang ada istilah financial technology atau fintech ya. Nah, jadi yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi ataupun bisa memicu perusahaan untuk menerapkan tata kelola IT. Kemudian misalnya driver yang kedua adalah regulasi pemerintah yang baru. Misalnya ada perundang-undangan yang baru diterbitkan oleh pemerintah, maka perusahaan harus menerapkan ataupun menjadi pemicu bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola IT tersebut. Misalnya ada banyak lagi ya pemicu lainnya.
Nah, berdasarkan pemicu-pemicu tersebut, maka stakeholder akan memiliki kebutuhan tertentu yang disebut dengan stakeholder needs. Nah, stakeholder needs secara prinsip terbagi ke dalam 3 hal. Ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder, tapi secara prinsip ini kita kelompokkan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah stakeholder ingin mendapatkan manfaat dari penerapan IT di perusahaan. Jadi disebut dengan benefit realization. Jadi setiap perusahaan pastinya, setiap stakeholder pastinya ingin mendapatkan manfaat ataupun value dari perusahaan dalam penerapan IT tersebut. Namun manfaat harus diimbangi dengan resiko yang dihadapi. Tentu saja hal ini akan membuat kita membahas mengenai ini ya, akan termasuk ke dalam konsep risk optimization. Nah, kemudian setelah mempertimbangkan resiko yang ada, pemakaian sumber daya harus optimal ya. Jangan sampai manfaat yang diperoleh lebih kecil dari resiko yang dihadapi dan sumber daya yang digunakan. Nah, ini disebut dengan resource optimization. Nah, jadi untuk menentukan stakeholder needs ini harus menyeimbangkan ya, ketiga aspek yang sudah kita bahas tadi, yaitu benefits realization, risk optimization, dan resource optimization. Kebutuhan stakeholder harus ditransformasi ke dalam strategi praktis untuk menghasilkan suatu value dengan menyeimbangkan ketiga aspek tadi ya, manfaat, resiko, dan sumber daya. Jadi kebutuhan stakeholder ini kan masih dalam bentuk konseptual, maka itu harus diterjemahkan ataupun ditransformasi ke dalam langkah-langkah teknis sehingga dapat diimplementasikan di dalam oleh perusahaan tersebut. Setiap organisasi mempunyai banyak stakeholder yang berbeda, bahkan berpotensi memiliki konflik kebutuhan antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya. Misalnya ada beberapa stakeholder, mereka berpotensi untuk terjadinya konflik kebutuhan di antara mereka. Maka pengambil keputusan di suatu organisasi harus dapat bernegosiasi dan membuat keputusan yang terbaik untuk masing-masing stakeholder yang mempunyai kebutuhan yang berbeda tersebut. Nah, misalnya ini kita ada contoh ABC Tours and Travel. Nah, ABC Tours and Travel ini bergerak di bidang pariwisata ya. Kita lihat di sini. Dia berdiri dari tahun 1994, kemudian mempunyai banyak employee, banyak pegawai, berjumlah 125 orang, kemudian profitnya ada 31 juta dolar ya. Yang terakhir, kemudian bisnisnya itu terhubung ke 22 tujuan wisata ya, di Amerika Serikat. Kemudian setiap harinya ada 75 trip ya. Kemudian ada lagi bisnis-bisnis yang lainnya, ada 4 cabang bisnisnya. Kemudian Tours dan Travel ini sudah mendapatkan award ya atau penghargaan. Dan departemen yang terkait dengan IT ada 7 departemen, yaitu Sales, Human Resource and Training, Administration, Purchasing, Finance, Operations, dan IT. Kemudian home office-nya ada di New York, dan major IT service-nya adalah ERP, Agent Management System, CRM, Training and Simulation Management, Website and Registration and Booking Management System, Scheduling Management System, dan Billing Management System. Nah, kemudian di sini kita lihat stakeholder atau pemangku kepentingan ya, yang terkait dengan perusahaan ABC. Jadi di sini kita lihat stakeholder needs-nya adalah misalnya dari investor ataupun pemilik saham. Nah, major needs-nya ataupun kebutuhan dari investor adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi setiap tahunnya. Kemudian stakeholder yang kedua adalah customer. Customer adalah orang yang
menggunakan travel ABC ya, tour and travel ABC dalam perjalanan mereka. Jadi untuk customer, major needs-nya adalah biaya perjalanan yang ekonomis, aman, dan sesuai ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada booking agents ya. Untuk booking agents ini major needs-nya adalah akurat untuk pembayaran komisi untuk para agen-agen untuk bookingnya ya. Kemudian government ataupun regulators, ini untuk pemerintah. Maka kebutuhan pemerintah terhadap perusahaan adalah pembayaran pajak yang on time. Kemudian dari supplier, untuk supplier sendiri membutuhkan kembali lagi ya pembiayaan yang akurat. Kemudian audit agensi membutuhkan transparansi dalam finansial dan dalam pencatatan pelaporan dari perusahaan tersebut. Sedangkan yang terakhir ada employee ataupun pegawai. Untuk pegawai mereka juga membutuhkan job safety ya, kemudian gaji yang dibayar, bonus, serta kehidupan yang seimbang. Nah, apa yang terjadi jika enterprise gagal memenuhi kebutuhan stakeholder-nya, misalnya apa yang terjadi ketika ABC Tours and Travel gagal memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Jadi misalnya di sini investor, jika ABC Tours tidak dapat memberikan keuntungan yang tinggi setiap tahun, pastinya investor akan mencabut dananya dan mengalihkannya kepada perusahaan yang lebih menguntungkan. Kemudian untuk customer, pastinya customer akan tidak mau lagi untuk menggunakan jasa dari ABC Tours and Travel sehingga mengakibatkan keuntungan ataupun banyak paket-paket wisata mereka yang tidak laku di pasaran. Kemudian selanjutnya, jika supplier tidak dipenuhi kebutuhannya, misalnya pembayaran yang tidak on time, maka pastinya supplier tidak mau lagi bekerja sama dengan pihak tour and travel, dan juga untuk pegawai apabila perusahaan tidak memberikan kebutuhan mereka, pastinya pegawai tersebut akan lari, akan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Nah, kesemuanya itu akan mengakibatkan perusahaan akan merugi dan akhirnya perusahaan bisa saja tutup ya, tutup seperti itu. Nah, jadi perusahaan harus memenuhi kebutuhan dari stakeholder-nya yang berbeda-beda. Dan kebutuhan stakeholder ini akan diturunkan ke dalam enterprise goal, akan diturunkan menjadi tujuan dari enterprise. Nah, seperti ini ya, stakeholder needs menentukan enterprise goals. Jadi kebutuhan dari stakeholder akan menurunkan ataupun akan menentukan tujuan dari perusahaan. Berdasarkan kebutuhan stakeholder yang berbeda-beda, akan menentukan tujuan dari enterprise yang berbeda dengan enterprise lainnya. Jadi bisa saja sama-sama perusahaan tour dan travel, tapi tujuan perusahaan tersebut berbeda karena memiliki kebutuhan stakeholder yang berbeda. Atau misalnya sama-sama bank ya, sama-sama bank, tetapi tujuannya bisa saja berbeda. Misalnya ada bank konvensional dengan bank syariah, pastinya mereka memiliki stakeholder yang berbeda dan tujuannya juga pasti berbeda. Nah, tujuan perusahaan ataupun enterprise goals itu akan menentukan tujuan yang terkait dengan IT ataupun IT related goals. IT related goals adalah misi dari Departemen IT, yaitu yang berisikan tugas dan peran dari Departemen IT. Nah, di sini IT related goals berfungsi untuk menemukan, untuk menjaga dan memastikan keterkaitan antara bisnis dengan IT. Kemudian IT-related goals memicu enabler goals ataupun faktor penggerak untuk dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Nah, jadi di sini, ini adalah yang paling akhir ya, proses enterprise enablers. Jadi untuk enablers itu ada 7 di COVID.
dia mendefinisikan enterprise enablers itu terdiri dari 7. Yang pertama adalah principles, policy, and framework. Kemudian yang kedua adalah proses. Yang ketiga organizational structures. Yang keempat adalah culture, ethics, and behavior. Yang ketujuh adalah people, skills, and competency. Services, infrastructure, and applications. Dan yang keenam ya, kemudian information. Nah, jadi kesimpulannya bahwa goal cascading adalah proses bagaimana stakeholder drivers dan stakeholder needs dapat diterapkan pada tataran implementasi. Nah, jadi stakeholder drivers dan stakeholder needs itu adalah keinginan dari pemangku kepentingan ya, stakeholder. Bagaimana kita sebagai perusahaan itu memenuhi kebutuhan stakeholder kita sehingga diperoleh value ya. Kemudian keinginan itu bagaimana caranya supaya bisa, ataupun kebutuhan itu bagaimana supaya bisa diwujudkan, yaitu harus diimplementasikan. Bagaimana untuk mentransformasi stakeholder drivers dan stakeholder needs menjadi tataran implementasi teknis itu adalah menggunakan goal cascading yang sudah disediakan oleh COVID-5. Nah, cascading menjembatani hal-hal yang bersifat strategis, konseptual dengan teknikal implementasi. Nah, jadi seperti tadi ya, cascading ini menjembatani ya hal yang bersifat konsep tadi sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bentuk teknik implementasi. Kemudian, goal cascading ini memberi jaminan bahwa tata kelola IT yang diterapkan akan sesuai dengan konteks enterprise yang unik dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai COVID framework ya, salah satu framework mengenai tata kelola teknologi informasi, dan ini menjadi salah satu metodologi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan pada saat ini, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, dia meleburkan ada 9 framework yang 9 single framework dilebur menjadi satu dan utuh ya, secara utuh, sehingga menyebabkan COVID ini yang menjadi framework yang menjadi rujukan dalam IT governance. Baik, sampai di sini dulu kuliah kita pada siang ini. Kita akan sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.